Ya. Ya. Baik, teman-teman semua, ini di pertemuan kedua bahasnya objek pajak. Perlu diketahui objek pajak PPh Badan sebenarnya bersumber dari pasal-pasal yang sama di Undang-Undang PPh. Jadi Undang-Undang PPh itu tidak memisahkan OP ini, badan ini, enggak seperti itu. Pasalnya sama, cuma kemudian kemarin dibahasnya terpisah, OP sendiri, badan sendiri. Tapi ya ada objek yang sebenarnya sama antara apa? Antara OP dan badan. Nah, nanti kita coba pilah-pilah ya mana yang OP yang badan. Yang kali ini kita pilah yang badan saja. Yang OP kan kemarin sudah. Nah, mungkin badan juga menerima jenis penghasilan yang sama dengan orang pribadi. Karena sifat penghasilan itu sifat penghasilan yang umum yang diterima oleh bisa OP bisa badan gitu ya. Nah, mengapa kita perlu mempelajari ini? Karena kita tahu ya namanya juga objek PPh tentu saja adalah penghasilan. Yang menjadi objek adalah penghasilan. Definisi penghasilan sudah kita bahas di pertemuan setelah sebelum UTS oleh dosen kalian, jadi tidak saya bahas lagi. Ini sama semua pembahasannya dengan pertemuan yang dulu. Kita akan langsung masuk dan bahkan ini prinsipnya juga sama bahwa kenapa kita membahas objek pajak, mana yang bukan objek pajak, mana yang final. Yang kita tuju sekarang adalah yang kalau bahasa saya adalah PAT. PAT itu yang dikenakan pajak pada akhir tahun. Ini singkatan aja, dikenakan pajak pada akhir tahun. Atau kalian akan ketemu dengan orang yang menyebutkan bahwa dikenakan PPh dengan tarif umum. Jadi hal yang sama sebenarnya. Dikenakan pajak pada akhir tahun atau dikenakan tarif umum. Itu berarti yang bukan BOP dan bukan final. Kenapa? Karena yang BOP dan final ini tidak digabungkan. Jadi kita fokus yang biru aja ini. Yang saya kasih tanda centang. Nah, karena yang biru itu adalah selain BOP dan final, maka lebih mudah bagi kita untuk mengidentifikasi terlebih dahulu mana BOP, mana final. Pokoknya selain BOP dan final, itulah yang menjadi penghasilan PPh Badan yang dikenakan pajak pada akhir tahun. Itu prinsipnya. Jadi fokus kita adalah mengetahui mana BOP, mana final. Oke, kita masuk dari yang final dulu. Final atau tarif khusus ya. Latar belakang final tidak saya ceritakan lagi. Saya langsung masuk ke ini adalah jenis penghasilan wajib pajak badan yang dikenakan PPh final. Pertama adalah ini juga diterima di orang pribadi ya, bunga deposito, tabungan, diskonto SBI ya. Ini. Kemudian bunga atau diskonto obligasi. Oke, ini clear. Penjualan saham di bursa efek di Indonesia. Nah, ingat ini penjualan saham di bursa efek. Berarti kalau penjualan sahamnya tidak di bursa, maka tidak termasuk final. Contohnya itu adalah ketika ada yang sekarang sudah ada, mungkin sudah sering saya ceritakan adalah layanan urun dana atau platform equity crowdfunding, yaitu ada semacam loh ya, bukan berarti itu benar, semacam bursa, bursa dalam tanda petik ini. Ingat, bursa dalam tanda petik, berarti bukan bursa efek yang dimaksud di sini, yaitu yang mempertemukan antara UKM dan investor kecil, investor receh lah ya. UKM ini perlu lingkup usahanya, menaikkan kelasnya, maka dia perlu dana. Nah, mencari dana dari mana? Pinjam ke bank, dia nggak bankable. Dia tidak bisa diterima oleh bank. Maka mending dia mengeluarkan saham, kemudian masyarakat kecil yang membeli. Kalau di bursa efek nggak bisa dia cenderung terlalu kecil untuk ke bursa efek Indonesia. Maka dia ikut bursa ini, yaitu equity crowdfunding, ECF. Nah, kemudian dia menawarkan sahamnya di layanan tersebut. Contohnya adalah ada Santara, Bizer, Crowddana, apalagi ya, ada beberapa layanan urun dana yang ada di Indonesia. Nah, kemudian si Santara tadi atau platform tadi kemudian woro-woro, ayo siapa mau beli UKM ini, usahanya ini. Nah, kemudian investor bisa beli. Itu bukan bursa efek yang dimaksud di sini. Ya, maka kalau penjualan saham di situ
Tadi yang bukan bursa efek itu tidak final. Ya, itu yang perlu kalian pahami. Oke, yang keempat, penjualan saham milik perusahaan modal Ventura. Jadi kalau perusahaan modal Ventura dijual, itu hasil penjualan sahamnya itu kena PPh final. Nomor 5, penghasilan usaha penyalur dealer agen produk BPM. Ini SPBU. SPBU itu usahanya final. Final itu sebenarnya kenapa final? Karena ketika dia order, ketika beli ke produsen, yaitu Pertamina, misalkan produsennya Pertamina, dia itu telah dipungut PPh pasal 22 yang sifatnya final. Ya. Nah, itu bisa sekitar 0,25% ya persentasenya, itu kalian belajar PPh 22 di semester lalu. Nah, karena dia pas beli itu final, maka itu adalah penjualan yang sifatnya final. Jadi omsetnya dia itu udah nggak perlu dihitung lagi di akhir tahun. Pajaknya dia adalah sudah selesai ketika dia membayar pajak atau dipungut oleh pihak produsennya, dalam hal ini biasanya Pertamina. Gitu. Ya, nomor 5 seperti itu. Nomor 6 dan nomor 7 ini terkait dengan tanah dan bangunan. Jadi pengalihan hak atas tanah dan bangunan dalam hal ini contohnya penjualan atau sewanya itu juga final. Ya. Konstruksi itu final. Jadi setiap perusahaan yang di bidang konstruksi adalah perusahaan yang dikenakan PPh final. Peredaran bruto kantor perwakilan dagang asing. Ini kantor perwakilan dagang ya, bukan kantor perwakilan negara asing, bukan. Kalau kantor perwakilan negara asing itu adalah kedutaan besar, kalau kantor perwakilan dagang asing itu adalah bagian contoh dari BUT, bentuk usaha tetap. Yang nomor 10 adalah penghasilan wajib pajak bidang usaha pelayaran dan penerbangan luar negeri. Nah, bidang usaha pelayaran dan penerbangan luar negeri maksudnya adalah pelayaran yang dilakukan oleh BUT dan penerbangan yang dilakukan oleh BUT. Jadi subjek pajaknya dia BUT, maka dia menggunakan tarif khusus yang kemudian ditaruhnya udahlah ditaruh di bagian final gitu. Kemudian nomor 11, pelayaran dalam negeri. Nah, tadi yang pelayaran luar negeri ini kan BUT tadi dia final. Final atau pakai tarif khusus ya. Final lah sebut saja. Tapi kalau pelayaran luar negeri tadi, yang luar negeri adalah final, yang dalam negeri juga final atau pakai tarif khusus. Jadi pelayaran itu di dalam pelayaran oleh SPDN maupun pelayaran oleh SPLN yang BUT itu final atau menggunakan tarif khusus. Ya. Tetapi kalau penerbangan dalam negeri itu tidak final. Yang final atau yang pakai tarif khusus adalah penerbangan luar negeri. Jadi Garuda itu tidak final. Kemudian nomor 12, selisih lebih penilaian kembali atau revaluasi aset tetap. Jadi kalau kalian di akuntansi ada juga revaluasi, yaitu suatu aset tetap dinilai ulang sesuai harga pasar terus dibandingkan dengan nilai sisa bukunya. Nah, dalam pajak ada ketentuan khusus. Ketentuan khusus yaitu kalau ada selisih lebih antara nilai pasar, nilai hasil revaluasi tadi dibandingkan dengan nilai sisanya itu ada selisih lebih, maka selisih lebihnya itu adalah objek PPh final. Objek PPh final. Nah, kenapa disebut seperti itu? Karena kalau dia nilainya naik itu dia boleh menyusutkan aset tetap itu memakai dasar yang lebih tinggi. Kalau penyusutannya lebih tinggi, maka dalam pajak pajaknya akan berkurang. Nah, itu dianggap penghasilan ya. Maka selisih lebih penilaian kembali as tetap itu kena PPh final. Kemudian nomor 13 adalah penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu. Ini yang orang menyebutnya adalah penghasilan PPh final UMKM 0,5%. Jadi ini bisa OP, bisa badan.
Ya, badan pun bisa kena PP 23 tahun 2018. Oke, sampai sini ada yang mau dikonfirmasi tentang final? Cukup ya. Lanjut. Jadi setiap kita ketemu dengan penghasilan yang seperti ini, oh ini masuk final. Baik, final sudah selesai. Kita masuk yang bukan objek pajak. Nah, bukan objek pajak lebih banyak ini. Lebih banyak pembahasannya maksudnya. Ya, bukan objek pajak sebenarnya sebagian sudah kita bahas di PPHOP. Tapi untuk versi badannya nanti kita perdetil lagi ya. Nah, pertama ini adalah ini sudah ada di OP dan bisa juga berlaku badan, yaitu ketika kalau OP berarti orang pribadi menerima bantuan atau sumbangan. Berarti kalau badan berarti badan menerima bantuan atau sumbangan. Termasuk jika badan tersebut menerima zakat. Berarti contohnya adalah lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang menerima setoran zakat dari musaki, orang yang bayar pajak, bayar zakat, itu bagi lembaga amil zakat tersebut penerimaan zakat itu bukan objek pajak. Itu konteks badannya di situ itu yang nomor 1. Ya. Begitu juga kalau lembaga keagamaan yang lain dia menerima sumbangan wajib keagamaan dari pemeluk agama tersebut, diterima di lembaga tersebut, yang kemudian oleh lembaga tersebut dibagikan lagi ke pihak lain yang membutuhkan, itu juga bukan objek pajak. Itu. Ya, itu bantuan atau sumbangan. Kemudian jadi siapapun yang menerima bantuan atau sumbangan sepanjang ini loh ya, sepanjang ini bawah ini. Sepanjang tidak ada hubungan usaha, hubungan pekerjaan, hubungan kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak bersangkutan, maka bukan objek pajak. Nah, tapi nanti ada bahasan bagaimana kalau ada hubungan usaha dan sebagainya. Kalau ada hubungan usaha berarti menjadi objek pajak bagi yang terima. Nanti kita lihat lebih detail ya. Harta hibahan. Harta hibahan itu kalau diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, ayah ke anak ya, itu bukan objek pajak, atau anak ke ayah ke anak, anak ke ayah gitu. Nah, kalau konteksnya badan berarti harta hibahan yang diterima oleh badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro kecil. Kalau itu yang terakhir orang pribadi ya. Jadi yang diterima badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, yayasan atau koperasi. Itu bukan objek pajak. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha. Maksudnya bagaimana? PT A menghibahkan mobil kepada PT B, tapi PT A itu sebenarnya langganannya PT B, customernya. Berarti ada hubungan usaha itu, pasti ada sesuatu pemberian itu. Maka itu menjadi objek pajak bagi yang terima. Itu contohnya seperti itu. Nah, khusus untuk bantuan, sumbangan, dan harta hibah itu ada aturan penjelasnya. Nah, aturan penjelasnya agak unik ini. Mari kita lihat ya. Ini PMK, kalau kalian mau membaca sendiri, mungkin penjelasan saya itu tidak langsung bisa dipahami. Kalian bisa langsung nanti membuka PMK 90 tahun 2020. Jadi kita akan melihat ternyata ada bantuan atau sumbangan atau hibah yang merupakan objek pajak dan ada yang bukan objek pajak. Kita lihat dulu. Jadi begini, kita akan mulai dari yang logis aja. Logis ya. Misal gini, ini ada satu pihak ya memberikan sumbangan, bisa sumbangan, bisa hibah, sumbangan atau bantuan atau hibah ya, dari pihak A ke pihak B. Nah, ini ternyata teman-teman semua ada bisa 2 aspek. Jadi yang pertama yang paling logis adalah yang terima adalah B. Maka bagi B, penerimaan sumbangan, bantuan atau hibah itu
nanti akan ada pertanyaan, apakah itu penghasilan yang merupakan objek pajak atau PAT sebut saja, objek pajak gitu. Penghasilan yang objek pajak. Kalau bagi B betul lah apa namanya? Kita bisa mempertanyakan itu karena dia terima penghasilan. Tapi ada satu aspek lagi yang unik. Ternyata walaupun A yang memberikan ke B nanti juga bisa ditanya, bagi A itu penghasilan bukan, yang objek pajak bukan. Mungkin ada yang bingung, "Loh kenapa? Kok memberi?" Nah, ternyata kalau B itu ditanyanya, itu penghasilan yang objek pajak atau bukan? Itu karena dia nerima sumbangan, bantuan, atau hibah. Tapi bagi A ditanya apakah ada penghasilan yang merupakan objek pajak, itu karena ada keuntungan. Jadi A itu isunya adalah bagi A, maaf, bagi A itu adalah dia memberi, tapi adakah keuntungan atas pemberian itu? Ini semakin bulat lagi. Gimana wong memberi kok ada keuntungan atas pengalihan? Ya. Nah, ini disimpan dulu. Nanti saya fokus pertama dari sisi B itu, B dulu. B menerima bantuan sumbangan atau hibah dari pihak A. Nah, bagi B itu kita harus tanyakan, kita analisis apakah itu penghasilan yang sifatnya merupakan bukan objek pajak atau objek pajak. Nah, kita lihat dulu slide-nya, saya akan lompat ke slide yang berapa nih? 1, 2. Nah, yang kedua ini. Nah, kedua gini. Jadi aturan mainnya tadi kayak gini. Nah, misalkan PT ABC memberikan bantuan atau sumbangan kepada Yayasan Cinta Bangsa. Nah, gitu ya. PT ABC memberikan hibah berupa mobil bekas. Nah, misalkan. Nah, aturan pertama, kalau yang diberikan oleh PT ABC ke PT CB, Yayasan CB, itu pertama, kondisi pertama adalah PT ABC itu tidak ada hubungan. Saya gambarkan kayak gini ya, ini tidak sama dengan itu sebenarnya tidak pas, tapi ini singkatan untuk tidak memiliki hubungan apapun, kepemilikan bukan, ya penguasaan bukan, ini ya. Mana tadi? Yang di depan tadi itu loh. Nah, ini ya. Usaha bukan, pekerjaan bukan, tidak ada hubungan apapun, tidak ada hubungan istimewa dengan Yayasan CB. Maka otomatis bagi Yayasan CB, bagi CB, maka itu BOP, bukan objek pajak. Sebentar ya, biar. Nah, bukan objek pajak bagi CB. Nah, bagi CB bukan objek pajak. Satu, itu nggak ada keraguan ya, memang aturannya main seperti itu. Yang kedua, ternyata PT ABC itu adalah punya hubungan penguasaan atau kepemilikan. Ada hubungan penguasaan atau kepemilikan. Contohnya kayak gini, ternyata PT ABC itu dimiliki oleh Yayasan CB sebesar 26%. Misalkan kayak gitu. Nah, ada hubungan kepemilikan antara PT ABC dan Yayasan CB. Tetapi Yayasan CB-nya ini ternyata bergerak, si CB bergerak di bidang keagamaan. CB itu keagamaan, yayasan keagamaan atau yayasan pendidikan, badan pendidikan, atau yayasan sosial. Jadi keagamaan itu contohnya yayasan masjid, yayasan gereja.
pendidikan contohnya ya yayasan pendidikan mungkin TK gitu kan, atau sosial berarti mungkin rumah cacat, rumah buat anak cacat sebagainya gitu ya. Nah, memang PT ABC punya hubungan penguasaan kepemilikan dengan Yayasan CB, tetapi karena Yayasan CB yang terima itu adalah nah, badan keagamaan, badan kependidikan, badan sosial, maka tetap bukan objek pajak bagi CB. Gitu ya. Karena hubungannya cuma penguasaan sama kepemilikan. Jadi benar apa namanya? Pemberian itu untuk hal yang sifatnya kalau nggak keagamaan ya pendidikan ya sosial. Jadi nirlaba lah gitu ya, nirlaba, tidak untuk profit. Dan hubungannya cuma kepemilikan, hubungannya adalah penguasaan atau kepemilikan. Oke. Saya kemudian alternatif ketiga, buat alternatif ketiga biar jelas kapan objek kapan bukan. PT ABC ternyata ini punya hubungan usaha atau apa tadi? Usaha atau pekerjaan dan sebagainya ya. Pokoknya selain yang penguasaan, selain kepemilikan atau penguasaan pokoknya. Gitu ya. Berarti usaha, pekerjaan dan sebagainya gitu ya. Maka bagi Yayasan CB itu menjadi objek pajak. Objek pajak otomatis objek pajak PAT. Gitu. Bagi CB. Kenapa? Karena berarti Yayasan CB itu sebenarnya adalah ini ya rekan bisnisnya, punya hubungan usaha sih atau hubungan pekerjaan, maka pemberian itu menjadi pemberian yang bukan pasti sifatnya bisnis. Jadi itu bagi CB adalah PAT. Sampai sini dulu ada yang mau dikonfirmasi? Dari sisi penerima itu ya. Pak, bertanya. Ya, Pak Fik. Tadi kan untuk kepemilikannya ada hubungan kepemilikan, cuman tadi kurang dari 50%. Kalau misal kepemilikannya lebih dari 50%, apa juga tetap dia itu BOP, Pak? Makasih, Pak. Ya. Ini ada definisi kepemilikan nih. Hubungan kepemilikan itu apa sih? Yaitu terdapat penyertaan modal secara langsung atau tidak langsung antara pemberi dan pihak penerima mempunyai kepencet. Nah ini. Secara langsung atau tidak langsung antara pihak pemberi dan pihak penerima mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lain. Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Jadi ini angka ininya adalah 25%, angka thresholdnya. 25% bisa langsung, bisa tidak langsung itu berarti pakai ini loh, tidak langsung tuh kayak gini. Sini memiliki ini memiliki ini. Ini 70%. PT A memiliki 70% PTB, ini PTC. Ini di kelas saya malah saya nggak ceritakan ini. Pertanyaanmu menarik soalnya. 70% memiliki B, B memiliki C ternyata 40%. Berarti A itu memiliki hubungan pemilikan tidak langsung sebesar 70 kalikan 40, berarti 28%. Maka AC sudah dianggap memiliki hubungan kepemilikan. Jadi 25% batasannya. Ya. Oke. Kemudian apa itu hubungan penguasaan? Penguasaan itu adalah penguasaan secara langsung atau tidak langsung antara pemberi dan penerima. Penguasaan bisa jadi karena ada kepemilikan teknologi di situ. Kemudian penguasaan lainnya yang intinya yang satunya biasanya merasa inferior terhadap pihak satunya. Itu Wafik kurang lebihnya.
Pak. Makasih, Pak. Oke, gitu ya. Jadi kalau kalau ada hubungan penguasaan atau kepemilikan, asalkan yang menerima itu adalah keagamaan, pendidikan, sosial, tetap bukan objek pajak bagi yang menerima. Nah, oke. Tetapi meskipun yang terima itu yayasan keagamaan, pendidikan, sosial, wujudnya ya, tetapi kalau kalau entah kenapa yayasan pendidikan kok punya hubungan usaha atau hubungan hubungan usaha, hubungan pekerjaan. Ya, ya kan zaman sekarang yayasannya apa tapi bisa jadi bisnis gitu ya. Itu maka bagian terima menjadi objek pajak atau PAT. Gitu. Sekarang saya lanjutkan. Kondisi berikutnya adalah ini kan bagi PT ABC ini dari sisi siapa? Dari sisi CB. Sekarang bagi PT ABC ini bisa jadi loh bagi PT ABC itu objek pajak. Kasus pertama dulu nih. Yang pertama adalah PT ABC tidak ada hubungan dengan yayasan CB. Apa objek pajak bagi PT ABC? Jadi misalkan nilai pasar dari mobil tersebut adalah 60. Nah, book value-nya, nilai sisa bukunya maksud saya adalah 40. Maka ada 20. Nah, selisih 20. Dalam pajak, dalam PPh, selisih 20 itu dianggap keuntungan. Jadi ada namanya keuntungan. Lucu nih. Keuntungan atas pengalihan harta. Siapa yang dapat untung? Yang dapat untung malah yang mengalihkan. Kenapa? Karena pasarnya nilai pasar 60, book value-nya 40. Dia itu berkurangnya asetnya 40, tetapi nilai pasar dari aset itu 60, maka dianggap punya keuntungan 20. Gitu ya. Lucu sekali ya. Walaupun dia hilang semua asetnya gitu. Tapi dalam pajak seperti itu. Nah, isu berikutnya adalah apakah keuntungan PT ABC tadi merupakan objek pajak buat PT ABC? Nah, ini yang penting ini, objek pajak buat PT ABC atau bukan? Pertama bahwa itu keuntungan memang tidak umum dalam akuntansi kayak gitu, tetapi berikutnya silakan dapat keuntungan tapi bukan objek pajak ya nggak apa-apa gitu. Nah, ternyata gini. Kalau kasusnya adalah yang diberikan itu adalah yayasan yang nomor satu ini tadi ya, kasus 1 PT ABC tidak ada hubungannya dengan yayasan CB, maka bagi ABC keuntungannya itu tadi bukan objek pajak. Kasus 1 ya, bukan objek pajak. Atas keuntungan. Atas keuntungan pengalian harta karena bantuan, sumbangan atau hibah itu bagi PT ABC bukan objek pajak. Alasannya apa? Karena yang nerima itu adalah lebih kepada ini, karena yang nerima itu tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan dan sebagainya. Ya. Jadi si PT ABC itu memberi itu ikhlas lah, sebut saja kayak gitu. Sekarang kasus kedua, PT ABC yang ini dua ini, PT ABC ternyata memiliki hubungan kepemilikan atau penguasaan dengan yayasan CB. Nah, meskipun ada hubungan kepemilikan atau penguasaan, ini kita masuk ke sini nih. Bagi pemberi. Nah, ini nanti kita bahas yang ini nih. Nah, tapi gambarnya di sini ya udah pakai ini dulu. Nah, PT ABC memberikan, saya ulang nomor 2, PT ABC memberikan kepada yayasan CB tetapi ada hubungan penguasaan atau kepemilikan. Bagi CB itu adalah bukan objek pajak, bagi PT ABC keuntungannya tetap
bukan objek pajak. Kenapa? Karena memang sih ada keuntungan, tetapi kan yang terima tetap merupakan badan keagamaan, pendidikan, atau sosial. Itu ya. Yang ketiga, PT ABC memberikan mobil kepada Yayasan CB, tetapi ada hubungan usaha atau pekerjaan. Nah, karena ada hubungan usaha atau pekerjaan, maka menjadi keuntungan PT ABC menjadi objek pajak. Jadi PAT. Gitu. Ya, jadi ternyata kesimpulannya adalah mungkin bagi pemberi ada keuntungan pengalian harta karena hibah, sumbangan dan sebagainya tadi ya. Tetapi yang menjadi objek pajak bagi pemberinya itu hanya jika yang menerima itu mempunyai hubungan usaha atau pekerjaan. Itu. Nah, ini kalau kalian mau melihat slide-nya itu di bagian persis setelah gambar ini, bagian ini. Nah, ini bagi pemberi. Bagi pemberi dia akan ada aspek keuntungan. Jadi yang nomor 1 dicilang dulu karena saya belum membahas namanya deductible expense. Yang ini kita lewati dulu yang silang ya. Kita lihat nomor 2 aja. Jadi bagi pemberi bantuan hibah gitu ya. Ada aspek keuntungan. Keuntungannya tadi tuh selisih antara nilai pasar dengan nilai sisa buku. Gitu. Itu ada keuntungan. Tetapi keuntungan itu bukan objek pajak bagi pemberi. Kalau ini OP ya, kalau diberikan pada saudara, oke. Diberikan pada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, koperasi, dan sebagainya sepanjang tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, dan sebagainya. Tapi meskipun ada hubungan kepemilikan atau penguasaan, keuntungan tersebut tidak menjadi objek pajak atau dikecualikan kalau yang menerima tadi sepanjang pihak pemberi dan penerima merupakan badan keagamaan. Syaratnya adalah yang memberi dan menerima adalah merupakan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial. Oke, berarti ini saya ubah sedikit. Berarti ini harus PT ABC-nya itu harus yayasan ini. Harus yayasan. Ini harus yayasan. Maaf, kelewat ini. Yayasan ABC. Atau lembaga pendidikan, sama-sama pendidikan keagamaan, pendidikan, keagamaan atau sosial. Gitu. Jadi hubungan penguasaan yayasan A kalau yayasan B gitu ya. ABC sama yayasan CBD misalkan itu. Sama-sama yayasan maka bukan objek pajak. Gitu. Ada yang mau dikonfirmasi silakan. Ini pelan-pelan mempelajarinya karena bisa agak ruwet sedikit. Pertama dari konsep pemberi kok menerima, pemberi kok malah ada keuntungan gitu kan. Itu juga kita menerimanya juga harus harus dengan lapang dada gitu kan. Ya, jadi kalimatnya ini ya. Dalam hal terhadap hubungan kepemilikan atau penguasaan, keuntungan pengalihan harta tadi dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang pemberi dan penerima sama-sama badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial. Harus dua-duanya adalah badan keagamaan, badan sosial, badan kependidikan. Itu maka tidak ada keuntungan bagi pemberi. Kalau penerima ini agak unik. Penerimanya ini ya tidak dianggap sebagai objek pajak meskipun jadi penerima itu meskipun menerima bantuan sumbangan itu yang dia terima itu bukan objek pajak sepanjang
eh, meskipun ada hubungan kepemilikan kekuasaan, tetapi tetap bukan objek pajak kalau si penerima itu adalah keagamaan, pendidikan, badan sosial termasuk yayasan. Ya. Ini slide berikutnya yang ketiga ini sama juga konteksnya tapi ini hibah ya. Aturannya sama. Meskipun yang menerima dan yang memberi itu ada hubungan kepemilikan atau penguasaan, harta hibahan itu tetap dikecualikan sepanjang penerimanya adalah keagamaan, pendidikan, badan sosial. Jadi kalau kita bertanya kayak gini, bagi yang terima itu objek pajak atau bukan? Ini ada hubungan pemilikan atau penguasaan. Nah, kalau kayak gitu jawabannya adalah asalkan yang menerima itu adalah badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, maka meskipun ada hubungan kepemilikan atau penguasaan bukan menjadi objek pajak. Tapi bagaimana kalau hubungannya adalah hubungan usaha? Oh ya, kalau ada hubungan usaha atau hubungan pekerjaan ya menjadi objek pajak bagi penerima. Gitu. Ada yang mau dikonfirmasi silakan teman-teman. Jadi kalian fokus ke ini ya bahwa pemberian dari A ke B ya, bagi B itu bisa ditanya apakah objek pajak, bagi A juga bisa ditanya apakah objek pajak bagi A. Nah, penjelasan-penjelasan tadi itu ada di 3 slide. Slide-nya tulisan semua sih, jadi nggak gambar, jadi nggak asik gitu. Oke, silakan kalau ada yang mau konfirmasi. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nanti dibaca pelan-pelan ya, maksud dari slide ini biar bisa dipahami dengan utuh. Dan takutnya saya ada yang salah ngomong, itu kalian dikonfirmasi dengan membaca lagi karena namanya juga saya tuh sering bikin video itu juga salah ucap gitu ya. Nah nggak tahu nih kalau kelas saya sih dia di video iya ya saya salah ngomong gitu ya. Nah yang kelas lain tuh yang nggak sempat komunikasi dengan saya itu ya. Aduh saya salah ngomong videonya kalian kemudian mengikuti itu ya. Oke baik jadi tetap kalian baca ulang nanti paham maksudnya. Nah itu adalah bantuan sumbangan. Berikutnya ini adalah natura dan kenikmatan. Ini sudah kalian pelajari di PPHOP. Karena ini juga berlaku di badan, maka saya ulang sedikit. Jadi konteks di sini adalah penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Natura itu barang, kenikmatan itu fasilitas. Aturan mainnya, kalau ada yang diberikan berupa natura atau kenikmatan, defaultnya itu adalah bukan objek pajak. Bagian terima bukan objek pajak. Tetapi ada ketentuan lain. Ternyata kalau si pemberinya bagaimana? Kalau ternyata si pemberinya adalah bukan wajib pajak, berarti contohnya kantor kedutaan besar atau lembaga internasional yang terdaftar di Kementerian Keuangan. Mereka ternyata memberikan imbalan dalam wujud natura atau kenikmatan, maka itu menjadi objek pajak bagi yang menerima. Atau yang memberikan itu adalah wajib pajak dikenakan final. Berarti apa saja? Itu perusahaan konstruksi yang memberi, terus perusahaan final itu ya, konstruksi, real estate, kemudian persewaan tanah dan bangunan, maka kalau dia memberikan natura, bagian terima adalah bukan objek pajak, menjadi objek pajak. Kemudian wajib pajak yang memberikan ternyata wajib pajak pakai dim profit. Dim profit contohnya adalah perusahaan itu di penerbangan, pelayaran, ya, yang memakai tarif khusus itu
merupakan wajib pajak memberikan natura atau kenikmatan itu merupakan objek pajak bagi yang terima. Nah, ini hati-hati. Konteks di sini adalah pemberian natura itu adalah konteksnya adalah imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura atau kenikmatan. Jadi kalau konteksnya adalah bukan pekerjaan atau jasa yang diterima, maka bukan masuk ke sini. Nah, saya akan memberikan contoh. Menurut kalian masuk ke kriteria ini apa enggak? Contoh adalah Pemprov DKI. Pemprov DKI membuat acara Ultah DKI yang keberapa ya? Udah banyak lah ya. Nah, kemudian mengadakan lomba. Lombanya adalah kepada kayak gini. Wahai perusahaan yang ada di tengah kota, silakan merias diri yang secantik-cantiknya, sekeren-kerennya. Nanti kami akan memberikan penilaian kantor yang paling asri, bersih, dan nyaman. Kantor swasta nih yang diminta ikut lomba. Maka ikutlah BCA, Mandiri, Sampurna, dan sebagainya. Gitu, misalkan gitu ya. Nah, kemudian dinilai oleh tim penilai Pemprov DKI, menang. Yang pertama adalah BCA, juara pertama, yang kedua Mandiri. Nah, BCA mendapatkan hadiah berupa ini. Layar 100 in. Biar di layar apa ya, LED atau apa ya, 100 in biar bisa dipasang di depan gitu ya. Mandiri ya 80 inch. Nah, gitu. Pertanyaan saya, apakah pemberian hadiah 100 inch tadi, TV tadi atau layar tadi, merupakan natura yang dimaksud di pasal ini, yang berarti bukan objek pajak? Silakan. Menurut kalian bagaimana? Izin, Pak. Ya, Lestari. Kalau menurut saya itu menurut saya itu tidak termasuk dalam bukan objek pajak. Itu masuk dalam objek pajak final, Pak. Karena kan dari perlombaan. Begitu, Pak. Oke, Lestari. Saya tampung dulu. Terima kasih. Jadi kata Lestari itu adalah nggak masuk ke sini. Ini masuknya adalah final tapi karena perlombaan ya. Nah, coba Lestari sebelum saya pindah ke yang lain, yang final itu yang lomba atau yang undian? Oh iya, Pak, undian, Pak. Jadi masuk ke objek pajak ya, Pak? Objek pajak ya, objek pajak yang nanti dikenakan pajak pada akhir tahun. Oke ya, terima kasih. Jadi langsung saja ya saya indikan ya. Jadi benar jawabannya Lestari ya. Jadi ini bukan merupakan yang dimaksud di pasal ini, natura. Dikasihkan barang berarti terima natura, bukan objek pajak, bukan gitu. Kalau yang ini adalah hadiah dari sebuah kegiatan. Hadiah dari kegiatan ya. Ya ini dia dipotong PPh pasal 23 karena yang terima badan. Gitu. Tapi intinya bagi yang terima menjadi objek pajak. Itu aja biar kalian tidak keliru. Ini kan barang juga, berarti ini dong bukan objek pajak. Enggak kayak gitu ya. Ini adalah objek pajak. Objek pajak pada akhir tahun. Saya lanjutkan. Berikutnya yang bukan objek pajak adalah iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendirinya oleh disahkan oleh Menteri Keuangan. Ini maksudnya perusahaan dana pensiun ketika dia menerima iuran pensiun dari anggotanya yang ikut ke situ, itu bagi perusahaan dana pensiun bukan merupakan objek pajak. Karena sebenarnya itu dana untuk diolah. Ya, tidak dimiliki oleh si perusahaan dana pensiun. Kemudian karena adanya standar akuntansi yang berlaku. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan
sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Jadi ini setoran tunai atau mungkin setorannya berupa barang, tetapi sebenarnya adalah setoran modal. Nah, saya akan membuat ilustrasi sedikit. Ini menjadi bukan objek pajak karena standar akuntansi yang berlaku. Oke, kita lihat akuntansinya. Ini ada PT A. Ini ada PT B. PT B menyetorkan uang 500 juta. Nah, PT B sebagai imbal baliknya, sebagai ininya, ya sudah PT A, kamu berarti memiliki saham saya. Senilai 500 juta. Saya akan minta tolong ke kalian, tolong bagaimana pencatatan dari sisi PT B atas penerimaan 500 juta tersebut. Sisi debitnya apa? Agak kecil suaranya apa tadi? Tio? Oh, ini Pak, yang di PTB ya Pak? Ya. Berarti equity investment. Debit. Dari sisi PTB, PTB dia menerima apa? Oh iya, PTB menerima cash Mas, maaf Pak. Lagi Cash, nggak ya? untuk PT Oke, ya Pak, cash. menerima cash. Berapa? Tentunya kreditnya saham 500 juta. Oke. Terus sahamnya ordinary share, capital ordinary. Ya, kalau ada premium nanti dicatat premium. Oh ya, ini ordinary share capital ya, apa namanya? Ya, Share capital ordinary gitu ya. Capital ordinary, Pak. Ya, oke. Intinya nih saham lah ini ya, saham. Nah, saham biasa aja lah, udah nggak pakai premiuman ya. 500 juga. Nah, terima kasih Tio. Nah, lihat dalam akuntansi ternyata di sisi kreditnya itu adalah akunnya saham biasa. Nah, bukan dianggap sebagai penghasilan, bukan dianggap sebagai penjualan atau apapun itu, bukan masuk ke laporan laba rugi, gitu ya. Maka pajak ikut itu. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya, jadi bukan objek pajak, itu ya. Kemudian yang B, bagian laba yang diterima oleh anggota dari perseroan komanditer. Ini kebanyakan orang pribadi nih. Berarti kalau CV kan pemiliknya kan orang pribadi. Kalau dia terima bagi hasilnya atau terima laba bukan objek pajak. Atau berikutnya ada satu tambahan ini di Undang-Undang Cipta Kerja. Ini nih, ini lupa nggak saya tulis di sini. Adalah sisa hasil usaha yang diterima anggota koperasi. Sisa hasil usaha yang diterima anggota koperasi. Jadi koperasi untung dibagi ke anggotanya. Dalam koperasi nyebutnya sisa hasil usaha. Itu sekarang menjadi bukan objek pajak. Tapi ini kebanyakan juga orang pribadi. Kemudian persekutuan. Persekutuan biasanya orang pribadi juga. Kalau orang pribadi pemilik dari persekutuan tersebut mendapatkan bagian laba, bukan objek pajak bagian terima. Perkumpulan, firma, kongsi, termasuk pemegang kontrak investasi kolektif. Kalau kontrak investasi kolektif itu adalah reksadana. Reksadana itu bisa dimiliki oleh orang pribadi, bisa badan. Ada PT XYZ, misalkan dia bisa menginvestasikan sebagian asetnya di reksadana. Gitu. Maka ketika reksadana tersebut NAB-nya meningkat, si badan tadi kemudian menjual lebih tinggi daripada dia beli, maka itu adalah penghasilan, tetapi bukan objek pajak bagi yang memiliki. Gitu. Oke, baik, kita lanjutkan. Ini kemarin keluar di ini kayak ini, UTS ya. Kalian ingat apa enggak itu? Lanjut. Nah, ini dividen. Ini dividen seru juga nih ceritanya, dividen. Dividen kok ada yang masuk bukan objek pajak? Iya, gitu. Di undang-undang yang lama pun, yang dicoret ini adalah undang-undang lama, undang-undang PPH.
Jadi dulu di undang-undang yang lama, di undang-undang PPH, sebelum ada undang-undang Cipta Kerja, dividen yang diterima badan, ya, dividen, tapi yang terima adalah badan, itu bisa ada dua hal. Bisa merupakan bukan objek pajak, bisa merupakan objek. Objek pajaknya akhir tahun. Ya. Nah, ini yang lama ya, undang-undang PPH lama. Gitu. Nah, kemudian di aturan yang baru dibuat, oh enggak, kalau sekarang kalau badan menerima dividen dari dalam negeri itu semuanya menjadi bukan objek pajak. Jadi sekarang menjadi bukan objek pajak semua. Selama itu dari dividen dalam negeri. Dividen dalam negeri itu artinya mendapatkan dividen dari perseroan terbatas yang ada di dalam negeri. Itu menjadi bukan objek pajak bagi wajib pajak badan tersebut. Kalau dulu, ini dulu nih, syaratnya adalah kepemilikannya paling rendah 25%. Baru bukan objek pajak. Gitu. Sekarang kalau badan selama menerima dividen dari PT dalam negeri maka itu jadi bukan objek pajak. Ya. Kemudian ini kita lihat aturannya, aturan detailnya. Aturan detailnya ini bunyi aturannya. Saya masuk ke gambarnya aja. Ada yang akan saya lewati ya. Saya masuk ke gambarnya saja. Nah ini. Ini adalah aturan di Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja. Ini ada perseroan terbatas di dalam negeri. Ya. Ada orang pribadi, ada badan yang berinvestasi, dia mendapatkan dividen. Ya, berinvestasi dapat dividen. Jadi ini adalah kelompok penerima dividen. Nah, penerima dividen itu orang pribadi badan. Kalau orang pribadi kemarin, asalkan dia diinvestasikan di Indonesia, ini maka bukan objek pajak. Tetapi kalau tidak diinvestasikan di Indonesia, maka menjadi objek pajak. Objek pajaknya menjadi final ya. Nah, kalau dividennya diterima badan dari perseroan terbatas dalam negeri, maka bagi badan tersebut full semuanya adalah bukan objek pajak. Jadi nggak pakai syarat-syaratan lagi. Kalau dividen dari dalam negeri. Sekarang kalau dividen dari luar negeri. Jadi ini ada OP, ada badan berinvestasi di perusahaan di luar negeri, ya, kemudian mendapatkan dividen. Maka dividen tersebut apakah objek pajak atau bukan itu dilihat. Pertama adalah apakah diinvestasikan di Indonesia paling sedikit 30%, thresholdnya 30%. Jadi contohnya wajib pajak ini, entah OP badan ini dia nerima misalkan 100 juta. Dividen 100 juta dari luar negeri. Ditanya, apakah diinvestasikan di Indonesia minimal 30 juta? Nah, kalau misalnya iya, kami terima 100 juta dari luar negeri dan saya investasikan 30 juta, ini persis 30 juta. Oh gitu ya, ya sudah kalau kayak gitu sebenarnya itu adalah bukan objek pajak. Ya, bukan objek pajak. Sama kanan kiri sebenarnya sama ya. Bagian yang diinvestasikan yang 30 juta itu adalah bukan objek pajak. Yang 70 juta itu juga tidak dikenakan pajak atau bukan objek pajak juga. Jadi semuanya bukan objek pajak. Gitu. Tetapi berikutnya, contoh berikutnya. Oh ya, saya terima dividen 100 juta. Oke. Kemudian diinvestasikan berapa di Indonesia? Ya ini saya investasikan cuma 20% gitu. Saya investasikan 20 juta. Oke. Ya sudah kalau kayak gitu
20 jutanya adalah bukan objek pajak. Di Indonesia bukan objek pajak. Oh gitu ya, makasih ya. Gitu. Terus, nah tapi ada selisih dengan 30 juta kan, thresholdnya 30 juta. Berarti yang 10 juta, nah ini baru objek pajak di Indonesia. 10 juta bukan objek pajak. Tetapi yang 70 juta tetap saja bukan objek pajak, tidak dikenakan pajak. Gitu. Jadi yang dikenakan pajak itu cuma yang ada masalah selisih apa enggak di 30% tadi. Gitu. Sampai sini ada yang mau mengkonfirmasi? Ya. Jadi aturan dividen ini di Undang-Undang Cipta Kerja memang maksudnya itu mempermudah wajib pajak Indonesia. Dulu kan orang pribadi menerima dividen dari dalam negeri kena 10%. Sekarang tidak merupakan objek pajak asalkan diinvestasikan Indonesia. Nah, badan dari luar negeri, badan bukan objek pajak, kalau menerima dari luar negeri, ini aturannya seperti ini. Sebenarnya sih maksudnya mempermudah atau memberikan fasilitas buat orang atau badan dalam negeri ya. Tapi kemudian ini angka-angkanya kalau dipelajari kelihatan rumit. Tapi itu maksudnya mempermudah wajib pajak dalam artinya dia sekarang lebih sedikit kena pajaknya. Kemungkinan kena pajaknya lebih sedikit dibandingkan dulu. Gitu. Jadi kemudahan buat wajib pajak sebenarnya. Yang gambar ini saya tidak ceritakan. Yang ini mirip-mirip, kalian bisa pelajari sendiri. Ini bagi saya sih nice to know. Saya nanti akan ngomong lah ke Pak Askolani untuk yang dividen tidak perlu jauh-jauh gitu ya. Cukup yang tadi aja yang saya ceritakan. Oke. Nah, yang slide ini ceritanya teman-teman, ini adalah ada cut off antara Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang PPH. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berlaku 2 November 2020. Maka sebelum itu adalah berlaku Undang-Undang PPH yang sebelumnya. Setelah sini berlaku Cipta Kerja tadi saya ceritakan bagi orang pribadi itu kena final 10%, bagi badan itu lihat bisa objek pajak atau bukan. Nah, yang perlu diperhatikan adalah penentuannya. Kalau ada perusahaan yang go publik, PT yang go publik yang di Bursa Efek, penentuan dividennya itu adalah pada saat recording date, tanggal pencatatan siapakah pemegang saham yang berhak atas dividen. Nah, jadi kalau recording date-nya itu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, maka berlaku undang-undang yang lama. Tetapi kalau recording date-nya itu setelah Undang-Undang Cipta Kerja, maka berlaku Undang-Undang Cipta Kerja. Gitu. Ya. Kalau perusahaan tertutup yang tidak listing di bursa, maka dilihat kapan saat dibukukan sebagai utang dividen, saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan, yaitu saat RUPS yang dia membagikan atau mengumumkan dividen. Nah, kita lihat contohnya aja nih. Nah ini ya, ini perusahaan yang terbuka. Rekor RUPS-nya 27 Oktober, recording date-nya 30 Oktober. Maka kalau 30 Oktober itu adalah sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Meskipun bayarnya di 5 November, tetapi recording date-nya adalah di 30 Oktober. Maka ini berlaku Undang-Undang PPH. Karena sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Berarti macam-macam ini bisa termasuk atau tidak termasuk objek pajak ya. Kalau OP berarti final 10%. Kalau badan, penerimanya badan, lihat bisa bukan objek pajak, bisa objek pajak PAT. Nah, tergantung gitu ya. Itu karena 30 Oktober. Tapi kalau yang ini RUPS 3 November bayar 5 November, ini sudah di atas Undang-Undang Cipta Kerja. Maka berlaku ketentuan di Undang-Undang Cipta Kerja. Tergantung ini apakah pemegangnya adalah OP atau badan.
sorry. Apakah diinvestasikan di Indonesia atau enggak? Kalau OP-nya itu, kalau OP yang mendapatkan dividen, maka secara umum adalah bukan objek pajak, kecuali dia tidak diinvestasikan. Nah, kalau badan dalam negeri, maka ini pasti bukan objek pajak. Gitu. Nah, ini cut off aja. Saya lanjutkan lagi. Bukan objek pajak berikutnya adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari pasangan usahanya yang didirikan dan menjalankan usaha di Indonesia dengan syarat badan usaha tersebut adalah perusahaan mikro, kecil, menengah, dan sebagainya. Jadi kalau ada perusahaan modal Ventura, ya kemudian modal Ventura kan berarti lebih dari satu perusahaan ya, kerjasama gitu ya. Kemudian pasangan usahanya itu mendapatkan memberikan bagian laba, dan pasangan usahanya itu adalah UKM, maka itu penghasilan dari pasangan usahanya itu adalah bukan objek pajak. Yang D, ini khusus untuk, lihat yang D, khusus untuk bidang pendidikan. Jadi sesuatu yang nirlaba, perusahaan lembaga nirlaba, bidang pendidikan, bidang penelitian dan pengembangan. Artinya kalau ada lembaga tetapi bukan di bidang pendidikan dan penelitian pengembangan, bukan masuk ke sini. Ada kata sisa lebih. Sisa lebih itu berarti pengeluaran dikurangi penerimaan. Masih ada sisa. Sisa yang dimiliki oleh lembaga non-profit bidang pendidikan atau penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar. Yang terdaftar di instansi yang membidanginya. Kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ke bidang pendidikan berarti di Kemendikbud. Kalau penelitian dan pengembangan ya instansi yang terkait, mungkin bisa badan riset dan sebagainya ya. Nah, sisa lebih itu asalkan ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana, yaitu pendidikan atau litbang, maka itu bukan objek pajak. Jadi contohnya ada yayasan pendidikan mempunyai sisa lebih 4 miliar di tahun tersebut, itu bukan objek pajak asalkan 4 miliar itu kemudian digunakan untuk misalkan beli buku-buku, beli komputer, bangun gedung lagi. Nah, dan diberi waktu dalam waktu 4 tahun harus habis. Kalau nggak habis dalam waktu 4 tahun, sisanya itu adalah objek pajak. Itu maksudnya di situ. Ya, jadi ini sebenarnya suatu ini juga kayak fasilitas lah kalau lembaga pendidikan, penelitian pengembangan ya bisa jadi dia nggak perlu bayar pajak karena dia hal yang dilakukan itu dia mengenrich, memperkaya skill atau keterampilan sumber daya manusia. Oke. Dua terakhir. Ini adalah penghasilan yang bukan objek pajak yang muncul di Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kita sampai ini ya, sampai 4:30. Ini jam 3:30 dah mau selesai ini. Sampai sini selesai, belakangnya masih ada gitu ya. Nah, ini menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu apa? Setoran BPIH. Kalau kalian haji nanti, atau ada yang sudah pernah haji, kalian akan setor BPIH. Itu biasanya 25 juta dulu. Nanti dapat kursi menjelang hari keberangkatan, mungkin beberapa bulan sebelum keberangkatan, itu harus melunasi. Nah, setoran BPIH itu kalau yang terima, bagian terima itu bukan objek pajak. Termasuk kalau apabila itu diterima oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Ini Pak Anggito Abimanyu di sana. Badan Pengelola Keuangan Haji itu dia mengelola dana haji itu di instrumen tertentu. Nah, jadi kalau dikelola, kemudian dapat bagi hasil juga, itu juga bukan objek pajak. Ini penegasan. Nah, intinya BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, itu dia mengelola dana haji, kalaupun dapat penghasilan atau
imbal balik dari pengelolaannya itu bukan objek pajak. Terakhir, di bukan objek pajak ini adalah mirip dengan tadi pendidikan, tapi khusus kali ini adalah untuk lembaga sosial dan keagamaan. Nah, sisa lebih, tapi lembaga sosial atau keagamaan yang sudah terdaftar, yang digunakan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial keagamaan. Waktunya 4 tahun. Itu juga bukan objek pajak. Contohnya, yayasan masjid. Yayasan keagamaan yang maksudnya masjid, dia mungkin punya sumber penghasilan berupa toko gitu maksudnya, maaf. Nah, asalkan dan sehingga di 1 tahun itu ada sisa lebih. Asalkan itu kemudian ditanamkan kembali dalam bentuk apa? Sarana beli Quran, kemudian atau membangun masjid dan sebagainya, maka itu bukan objek pajak dalam waktu 4 tahun. Gitu, teman-teman. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi? Silakan, itu kita sudah menyelesaikan bukan objek pajak dan final. Maka kita nanti tinggal yang hijau. Bukan yang biru. Selain itu ya gampang lah. Teman-teman, sebenarnya kalau badan itu fokusnya lebih banyak ke deductible expense dan undeductible expense. Biaya yang dapat dikurangi atau biaya yang tidak dapat dikurangi. Dikurangkan dalam pajak gitu. Tetapi tetap pengetahuan mana final, mana BOP itu tetap harus diketahui biar tidak clear. Silakan kalau ada yang mau dikonversi. Paling ini sih Pak, minta PowerPoint-nya nanti Pak, tapi oret-oretannya nggak usah dihapus Pak kalau bisa. Soalnya ini ada beberapa materi yang memang tambahan ya Pak, nggak ada di LMS yang sebelum. Masa sih? Kalau saya unduhnya LMS yang sebelum UTS Pak, kan itu kan udah ya Pak, udah namanya. Jadi ada beberapa yang emang. Oh iya. Ini saya dikasih dari Dosko juga di LMS nggak kayak gini ya. Tapi coret-coretnya dihapus lah. Nanti kalian nyetel videonya aja. Nanti gede banget. Ya. Oke, kalau belum ada saya kasih nanti. Baik, saya lanjutkan ya. Oh ya, yang di LMS itu iya. Ini saya dikasih sama Dosko juga tambahannya. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini yang tarif umum atau yang PAT, penghasilan yang dikenakan PAT. Apa aja? Pokoknya selain itulah. Contohnya apa? Nah, ini yang satu ini ya cocoknya orang pribadi sebenarnya. Pekerjaan kan orang pribadi ya kebanyakan ya. Ini kita lewati. Kemudian pekerjaan kegiatan penghargaan. Kegiatan dari contohnya lomba ya. Kemudian hati-hati tadi ini kalau hadiah undian itu final. Undian itu final ya. Kalau lomba kan bukan undian. Lomba kan kerja dulu. Kerja, maksudnya kita melakukan kegiatan yang berprestasi dulu baru mendapat hadiah, maka itu tidak final. Laba usaha premi asuransi jelas ya, itu objek pajak yang dikenakan pajak pada akhir. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, selama pengalihan hartanya bukan tanah dan bangunan, maka itu objek pajak. Kalau tanah dan bangunan itu kan final. Kalau selain itu berarti kena pajak pada akhir tahun atau kena tarif umum. Kemudian investasi, penghasilan dari investasi bunga. Ingat ada bunga yang final, ada deposito sama tabungan, itu final. Berarti bunga yang di sini yang mana? Yang selain tabungan, selain deposito. Jadi kalau badan tersebut meminjamkan uang dan minta dikembalikan ada tambahannya, itu adalah penghasilan yang final. Kok final? Penghasilan yang tidak final. Oke, lanjut. Dividen ini kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja sudah berubah tadi ya, dilihat sendiri tadi ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, kemudian ya ini dividen lihat Undang-Undang Cipta Kerja artinya
lihat ketentuan tadi ternyata bisa menjadi bukan objek pajak. Oke. Jadi ada tandanya seperti itu. Royalti juga sama. Kalau badan terima royalti juga merupakan dikenakan pajak pada akhir tahun. Misalkan badan itu menemukan teknologi yang teknologinya kemudian digunakan oleh pihak lain dan badan tersebut mendapatkan pembayaran atas penggunaan teknologi tersebut, maka itu royalti namanya. Sewa dan pengelolaan sehubungan dan harta. Ingat, hati-hati, ada sewa tanah dan bangunan yang sifatnya final. Maka sewa ini adalah sewa selain tanah dan bangunan. Lain-lain. Oh, hadiah sama ya. Hati-hati, hadiah undian itu final. Pakai ini hadiah yang bukan undian. Penerimaan kembali pembayaran pajak ini udah diceritakan mestinya. Jadi gini, contohnya adalah PBB. Ada badan usaha bayar PBB ke Pemda. Kemudian dia mungkin keberatan atau sengketa yang kemudian dia menang. Badan tersebut dia mendapatkan pengembalian lagi. Jadi PBB yang sudah dibayarkan dikembalikan oleh negara. Padahal PBB itu sudah diekspenskan menjadi misalkan tax expense, menjadi pengurang di laporan keuangan. Maka ketika diterima kembali itu menjadi penghasilan yang merupakan objek pajak. Penerimaan atau perolehan kembali berkala ini biasanya orang pribadi nih. Maaf, orang pribadi. Keuntungan karena pembebasan utang. Jadi kita tidak perlu membayar atas utang kita. Berarti kita dibebaskan utang kita. Itu adalah objek pajak. Misalkan kita punya utang 1 miliar, kita badan punya utang 1 miliar, itu dibebasin. Maka pembebasan itu adalah penghasilan buat kita. Walaupun kita nggak terima uang, tapi kan dengan pembebasan itu kita tidak perlu membayarkan sejumlah uang, maka dianggap penghasilan gitu. Kecuali dalam jumlah tertentu ya. Ini kecualinya ini. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. Misalkan kita menjual barang pakai mata uang dolar, kemudian bentuknya wujudnya piutang atau kredit. Ternyata suatu saat kursnya meningkat sehingga dalam rupiah pun piutang kita meningkat. Maka namanya itu keuntungan selisih kurs mata uang asing. Itu juga merupakan objek pajak akhir tahun. Tambahan kekayaan itu yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Jadi kalau dibandingin antara harta tahun lalu dibanding tahun sekarang, ternyata ada peningkatan. Tapi peningkatannya itu tidak jelas dari mana, dari penghasilan yang mana. Maka itu dianggap penghasilan itu belum dikenakan pajak. Jadi objek pajak. Penghasilan usaha dari berbasis syariah, ingat pajak itu tidak mengenal agama, tidak mengenal baik buruk, tidak mengenal value. Jadi tidak heran mau berbasis syariah, berbasis yang enggak syariah itu enggak peduli. Bahkan penghasilan dari perjudian, kriminalitas, korupsi, apapun itu, bahkan prostitusi itu tetap merupakan objek pajak. Ya. Imbalan bunga itu maksudnya adalah kalau wajib pajak itu mendapatkan pengembalian dari negara tapi terlambat. Biasanya akan mendapat bunga dari negara. Nah, bunga itu merupakan objek pajak bagi wajib pajak itu. Surplus BI ini terakhir. Surplus BI itu adalah kemarin kita bilang bahwa BI adalah subjek pajak. Betul. Dan otomatis dalam hal ini kalau dia punya penghasilan yaitu surplus BI, selisih antara penerimaan dan pengeluarannya itu ternyata lebih positif, nah, surplus, maka itu objek pajak. Jadi BI betul bayar pajak. Oke ya, selesai. Nah, yang final nggak perlu, maksudnya cara hitung-hitungannya nggak perlu karena kita akan nggak bahas itu. Saya akan ada satu ini ternyata yang kalau saya di kelas saya sih akan saya geser ke pertemuan berikutnya, tapi karena kalian kelas tamu gitu ya, kelas tetangga gitu, jadinya saya akan pakai cara lain sebentar. Nah, yang ini nih. Yaitu
materi koreksi fiskal. Sebelum masuk ke situ, ada yang mau dikonfirmasi tentang jenis-jenis penghasilan bagi wajib pajak badan, yaitu final, BOP, dan yang PAT. Silakan kalau ada yang mau dikonfirmasi. Pak. Ya. Mau itu sih Pak, mau minta penjelasan ulang boleh nggak Pak? Ya, silakan. Yang mana? Yang itu Pak, coba Pak, yang ke bagian natura tadi Pak. Oke. Oh iya, natura benar. Tadi kan kalau misalnya dia dapat dari pemerintah kan, dia kan nggak termasuk objek pajak. Terus kalau dia termasuk objek pajak, kalau dia bukan wajib pajak ya Pak? Iya, kalau pemberinya bukan wajib pajak, itu menjadi objek pajak bagi yang terima. Terus Pak, ini tadi saya kayaknya kurang dengar, atau yang wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, itu gimana sih maksudnya Pak? Oh, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final, itu maksudnya ini, Yohan, jenis usaha dari wajib pajak tersebut adalah jenis usaha yang dikenakan PPh final. Jadi itu yang di depan tadi itu, yang konstruksi, ya, konstruksi kan final kan, perusahaan, kemudian ini, bentar ya, saya tunjukkan yang depan nih. Nah, yang ini nih, kok yang ini? Nah, ini wajib pajak yang dikenakan pajak secara final. Ini, jadi kalau ada, artinya ada perusahaan konstruksi, contohnya adalah Wijaya Karya gitu ya, Wika, memberikan, ini kalau konteksnya pekerjaan berarti ke orang pribadi sih memang, ke karyawannya, karyawan itu parcel lebaran, wujudnya adalah semen. Namanya juga Wijaya Karya. Wijaya Karya kan perusahaan ini kan, konstruksi. Dibagilah semen gitu ya. 10 sak kan lumayan gitu ya. Lebaran kasih semen 10 sak bisa buat bangun. Nah, itu adalah memberikan natura bagi karyawannya. Naturanya itu harusnya itu bukan objek pajak bagi karyawan, tapi karena yang memberikan adalah perusahaan yang dikenakan PPh final, maka menjadi objek pajak bagi karyawan gitu ya. Jadi semua yang di sini nih. Kecuali yang usaha saja, berarti SPBU, apalagi yang penghasilan atas hak atas tanah, ya real estate gitu ya, perusahaan persewaan, tanah bangunan dan sebagainya. Gitu Yohan, bisa dipahami ya? Oke Pak, makasih Pak. Oke, baik. Ada lagi? Silakan. Mohon izin bertanya Pak. Ya, Muhammad. Mohon izin bertanya tentang itu Pak, dikenakan pajak dengan tarif umum Pak. Jadi saya pernah berdiskusi, ada teman saya yang tanya kepada saya, itu kan orang tuanya mendapatkan dana pensiun kan. Dana pensiun itu kan masuk ke PPh 21 kan masih Pak ya. PPh 21 atau PPh 26. Nah, itu tapi case-nya dari orang tua teman saya itu pajaknya itu dana pensiunnya itu diakumulasi di total gitu, jadi dibayar semua langsung dalam 1 tahun. Langsung tapi pajaknya itu dikenakan di 1 tahun itu aja Pak. Apakah yang tahun lainnya itu masih dikenakan pajak atau tetap itu aja Pak, 1 kali penerimaan dana pensiun itu Pak? Terima kasih. Oke. Ini ke orang pribadi ya sebenarnya. Jadi ini perusahaan dana pensiun, ini PNS atau bukan, Filzah? PNS Pak. Oh, PNS ya. Iya. Jadi gini, PNS kalau pensiun itu dia mendapatkan 2 hal. Pertama adalah sesuatu yang besar, mungkin bisa sampai berapa juta ya. Aduh, saya belum pernah pensiun, tapi mungkin sekitar di atas 50 juta mungkin ya. Betul ya? Itu yang besar itu ya. Berikutnya, beliau yang pensiun itu menerima yang setiap bulan. Rutin. Gitu. Jadi rutin sekitar 75% atau 70% dari gaji. Gitu. Nah, tadi kalau dari cerita Muhammad Filzah tadi, saya menduganya berarti sedang berbicara uang apa namanya? Uang pensiun yang diterima yang besar tadi. Yang 50 juta ke atas gitu ya. Nah, ada aturan khusus itu di pasal 21 bahwa itu adalah masuk
yang final. Yang final yaitu asalkan pemberiannya itu masih dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi mungkin secara umum kalau PNS sih sekaligus aja sebenarnya. Sekaligus. Jadi maksudnya yang gede itu dibayar sekaligus, nggak sampai nyicil berkali-kali. Kalau swasta bisa berkali-kali. Gitu. Nah, misalkan setelah bulan ke-6 pensiun dia nerima, atau bulan ke-3 pensiun dia nerima 50 juta. Nah, itu kan berarti masih dalam jangka waktu 2 tahun sejak dia pensiun. Maka itu masuk kategorinya final sebenarnya. Final. Nah, final cuma lapisannya sedikit berbeda, pakai lapisan juga, tapi lapisannya sedikit berbeda dengan, ini di OP, persis OP 21 finalnya kemarin. Itu Filca. Jadi yang kamu tanyakan sudah terjawab atau kamu sisi mana yang mau kamu tanyakan? Dana pensiun sudah tadi terjawab, ya? Pak. Oke, baik ya. Terima kasih banyak, Pak. Baik. Nah, yang kalau yang dari sisi badan, perusahaan dana pensiun yang dimaksud di sini adalah bagaimana kalau perusahaan dana pensiun itu menerima iuran dari karyawan atau anggota yang calon orang pensiun nanti setiap bulan. Nah, itu bagi perusahaan dana pensiun itu bukan merupakan objek pajak. Itu kalau dari sisi badannya ya. Kalau Muhammad Filsah tadi cerita sisi orang pribadi atau mungkin lebih kepada PPh pasal 21 final yang kita pelajari di semester lalu. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain silakan. Izin Pak. Ya, Diana Wati. Tadi boleh diulangi mengenai mengapa reksadana tidak masuk dalam objek pajak ya Pak? Oke, reksadana ya. Sebentar. Reksadana. Ini. Nah, jadi kalau reksadana, ini kamu udah baca soal tahun lalu belum, Diana Wati? Kalau kamu udah baca soal tahun lalu, nanti saya neranginya lebih ke arah itu. Kalau belum saya jawab sesuai dengan pertanyaanmu aja. Pelit banget ya dosennya ya. Kalau sudah ada yang baca soal tahun lalu, kalau nggak salah saya tuh nanya itu di mana di soal tahun lalu tentang reksadana. Iya Pak, betul Pak. Betul ada ya? Jawabannya gimana dong Tio? Waduh. Atau pertanyaannya apa pertanyaan Tio? Pertanyaannya intinya reksadana itu bukan objek pajak, tapi reksadana itu subjek pajak gitu Pak. Gitu ya. Terus bingungin dong berarti ya. Nah ya itu Pak. Nah baik. Ya ini ya. Ya ini saya cerita aspek reksadana. Ini entah menjawab Diana Wati apa enggak, tapi saya cerita reksadana nih. Jadi begini. Ini reksadana. Ini adalah subjek badan tersendiri. Ini SPDN ini. SPDN. Reksadana itu kumpulan uang. Kumpulan uang ini enggak ada orangnya. Orangnya namanya manajer investasi di sini. Dia yang mengalokasikan reksadana ini ke misalkan ditaruhlah misalkan ini konservatif lah ya, 10% di saham. Misalkan 10% taruh di obligasi. Kemudian 50% ya. Nah, ini 50% deposito misalkan ini. Ini orang konservatif nih. Jadi main aman aja. Nah, saya akan cerita bahwa reksadana itu adalah subjek pajak. Karena sekumpulan orang, ya, sekumpulan orang. Kemudian ketika reksadana yang uangnya ini terkumpul, kemudian diinvestasikan di mana tadi itu? Saham, obligasi dan sebagainya, maka ketika reksadana tersebut misalkan ditaruh di saham apa gitu ya, 10% ditaruh di situ, kemudian suatu saat dijual, maka reksadana ini akan mendapatkan penghasilan yang sifatnya final. Ya enggak? Kan penjualan apa? Penjualan saham di bursa efek. Bursa efek, Pak. Ya, betul. Berarti kan reksadana ini akan mendapatkan penghasilan yang final. Maka dia akan mendapatkan
penghasilan final, sifatnya final. Obligasi juga sama, ketika obligasi yang dia setor dia nanam di obligasi, obligasinya memberikan bunga, dia akan dipotong bunga obligasi, ya. Final juga. Deposito juga final. Tetapi mungkin juga kalau ini kebetulan ditaruhnya di tempat yang final semua nih. Tapi intinya penghasilan dari reksadana itu tetap merupakan objek pajak. Ya enggak? Penghasilan reksadana. Karena dipotong final. Nah, memang ada sih yang bukan objek pajak, tapi sebagian adalah objek pajak. Nah, ini dari sudut pandang si reksadana sebagai subjek pajak yang menerima penghasilan. Nah, kalau yang bukan objek pajak itu dari sudut pandang ini. Ini ada gundul 1, gundul 2 ya, saya, kalian gitu ya. Membeli unit dari reksadana. Kita yang membeli reksadana itu. Jadi kita yang memiliki uang itu sebenarnya. Nah, kita pas beli portofolio ini, mungkin NAB-nya adalah NAB-nya, nilai aktiva bersihnya itu satuan dari si reksadana ini per unit misalkan 1.000 pas beli, pas jual suatu saat adalah 1.700, maka 700 inilah keuntungan kita. Itu bukan objek pajak bagi pemegang unit reksadana, bagi si gundul-gundul ini, atau bisa juga pemegang unit reksadana bisa di badan, tidak harus orang pribadi. Gitu. Jadi gimana Tio? Sudah kebayang ya? Commission fee-nya itu tetap kena pajak, tapi yang imbal hasil ke investornya bukan objek pajak gitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi karena reksadananya ini kan kumpulan uang ya, kumpulan uang. Jadi dia akan di laporan keuangannya gini, imbal pendapatan dari saham sekian, pendapatan dari obligasi sekian, sebagainya gitu ya. Dikurangi biaya. Biayanya apa aja? Biayanya bayar manajer investasi kan? Bayar investasi dan sebagainya. Akhirnya bisa dikatakan dihitung-hitung ke si nilai dari reksadananya sekian gitulah, sekian. Begitu sekian waktu menjadi kalau dalam bentuk NAB itu menjadi 1.700. Padahal pas awal-awal cuma 1.000 gitu. Nah, maka akan ada 700 nih keuntungan. Itu akan dibagikan kan kepada pemegang unitnya. Jadi keuntungan yang diterima oleh pemegang unit reksadana atau investornya itu bukan objek pajak. Jadi pertanyaan itu sebenarnya menguji kalian bisa memecah atau enggak, atau mengklasifikasi apa enggak, ini subjek pajak mana sih gitu ya. Oh ternyata berbeda pihaknya tuh, reksadana di tengah, pemegang unitnya di kiri, dia investasi di kanan gitu ya. Jadi harus kalian klasifikasikan. Dan mudah-mudahan ini juga sudah menjawab ke Dianawati. Silakan kalau Dianawati ada yang ingin ditekankan di sebelah mana? Sudah mulai lumayan paham, Pak. Ya, nanti Iya, Pak. Oke. Ya, jadi nah, kenapa kalau pertanyaannya kenapa pemegang unit reksadana itu atau pemegang kontrak investasi kolektif kalau dia menerima bagian laba itu bukan objek pajak, yaitu bentuk dukungan kepada investor kecil misalnya, kalau kurang lebih seperti itu. Mengapa bagi si gundul-gundul ini kenaikan 1.700 dan 1.000 itu bukan objek pajak? Ya ini agar investor kecil itu bisa lebih sejahtera. Intinya kurang lebih seperti itu. Ya. Baik, ada lagi yang lain? Kalau enggak saya masuk ke bagian akhir. Sebenarnya sih kalau di kelas saya ya belakangan, tapi
Di kelas kalian kan harus serius belajarnya ya. Nah, ini. Koreksi fiskal. Nah, sebelum masuk ke sini, ini sebenarnya pengantar untuk ke pertemuan ketiga. Jadi mudah-mudahan nanti pertemuan ketiganya pas Pak Hadi membahas penghasilan neto fiskal itu terjembatani dari slide ini. Nah, jadi saya akan mulai dulu dari slide kosong dulu. Nah, jadi begini. Kalian sudah belajar subjek pajak, badan. Yang mempunyai objek pajak. Objek pajak di sini sebenarnya yang PAT kan, yang kena pajak akhir tahun atau yang dikenakan tarif umum, bukan final, bukan BOP. Maka harus bayar pajak ini ya. Maka harus bayar pajak. Nah, terus bayar pajak caranya bagaimana? Cara ngitungnya bagaimana? Nah, kalau wajib pajak itu pembukuan, bisa orang pribadi, bisa badan, maka dia wajib akuntansi. Nah, maka kalian berbahagia sebagai makhluk akuntansi. Karena belajar pajak itu dasarnya adalah akuntansi. Nanti begitu lebih dalam lagi plus hukum, tapi utamanya akuntansi. Nah, akuntansi yang utama dalam pajak itu menggunakan laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi biasa yaitu sales gitu ya, sales, COGS, jadilah gross profit, misalkan ini 100, gross profitnya 75, gross profitnya 25, saya singkat aja expense gitu ya, expense banyak-banyak gitu ya, 15, maka labanya, laba aja lah ya, ini campuran bahasanya, ini 10. Nah, ini kurang lebih seperti ini, akuntansi kan seperti ini. Nah, pajak punya aturan main sendiri. Pajak punya aturan main sendiri. Tidak selalu aturan di akuntansi diadopsi full oleh pajak. Tidak selalu. Maka beberapa cara pembukuan, cara pencatatan atau penyajian akuntansi itu menjadi berbeda dengan pajak. Pajak mengatur khusus. Jadi artinya ketika menghitung pajak ya mengikuti aturan pajak, nggak pakai aturan akuntansi. Gitu. Contohnya yaitu tadi di penghasilan aja ya itu dalam pajak ada yang namanya final, ada yang namanya BOP, ada yang namanya selain itu atau yang dikenakan pajak pada akhir tahun. Itu dalam penghasilan. Bahkan sales pun ini kalau dalam akuntansi nggak peduli. Emang pernah kalian dengar penjualan 100 miliar, terus dirinci 90 miliar adalah penghasilan bukan objek pajak. Enggak pernah kayak gitu. Akuntansi enggak kayak gitu. Paling cuma jenis usahanya aja, 100 miliar itu dari mana. Nah, dalam pajak peduli itu. Peduli bahwa, oh ini yang final, ada yang bukan, dan sebagainya. Oke, ya. Itu perbedaan pertama akuntansi dan pajak. Jadi pengklasifikasian penghasilan. Yang kedua, ada namanya di pajak itu ada namanya deductible expense dan undeductible expense. Ini bahasanya sok-sokan keren, tapi sebenarnya adalah biaya yang menurut pajak itu boleh dikurangkan atau ada yang tidak boleh dikurangkan. Contohnya adalah kalau expense berarti yang di expense ini ya, misalkan ya. Kita buat ilustrasi. Misalkan salesnya dalam akuntansi 100, di pajak tetap 100. Sales tetap 100, COGS tetap 75, maka gross profit tetap 25. Nah, expensesnya ternyata dalam pajak itu tidak 15. Dibilang, ini bebanmu enggak 15 ini, terlalu besar. Menurut aturan pajak itu cuma 12. Maka laba menurut pajak itu enggak 10, tetapi 13. Gitu. Pajak kayak gini, bisa kayak gini.
Jadi kalau dalam akuntansi ini 10 itu laba, kalau dalam pajak ini namanya penghasilan neto fiskal yang nanti akan menjadi penghasilan kena pajak. Ya, penghasilan neto fiskal itu beda dengan penghasilan kena pajak sebenarnya, tetapi kemudian bisa sama. Makanya saya sebut yang 13 ini adalah penghasilan itu sebenarnya laba, sama dengan laba, ekivalen lah, mirip-mirip gitu ya. Jadi yang sebelah kiri laba akuntansi, yang 13 adalah laba menurut pajak atau laba fiskal atau penghasilan neto fiskal. Gitu. Angka inilah yang dihitung sebagai dasar nanti kemudian menghitung pajak. Nah, terus sekarang kita cek kenapa 15 di akuntansi berubah menjadi 12 dalam pajak. Oh, ternyata ada 3 expense sejumlah 3 yang undeductible expense, biaya atau beban yang tidak bisa dikurangkan dalam aturan pajak. Gitu. Nah, di pertemuan-pertemuan berikutnya kalian akan mempelajari mana sih biaya-biaya yang boleh dikurangkan dalam aturan pajak dan yang tidak boleh dikurangkan dalam aturan pajak. Nah, kalau hari ini kan kita bicara penghasilannya harus dibagi 3, final, BOP, PAT. Dalam hitung pajak itu penghasilannya yang PAT saja. Nah, biayanya pun nanti dicek mana yang boleh dikurangkan menurut pajak. Semua karena ada perbedaan antara akuntansi dan pajak, terutama di biaya, maka hal tersebut yang 3 ini kita menyebutnya adalah dalam bahasa pajak itulah koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal atau sesuatu yang dilakukan untuk menyesuaikan catatan akuntansi agar sesuai dengan ketentuan perpajakan. Kita nyebut koreksi fiskal atau penyesuaian fiskal. Nah, penyesuaian fiskal ada 2. Nah, kita masuk ke sini. Koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif. Positif ini sudut pandangnya adalah sudut pandang dari Direktorat Jenderal Pajak. Koreksi fiskal positif itu adalah positif menurut Direktorat Jenderal Pajak. Negatif apa? Negatif menurut Direktorat Jenderal Pajak. Apa yang positif bagi Direktorat Jenderal Pajak? Yaitu yang membuat pajak terutang lebih tinggi. Apa yang membuat pajak terutang lebih tinggi? Yaitu kalau labanya lebih tinggi. Apa yang membuat labanya tinggi? Ya biasanya kalau bebannya dikurangi. Itu kan beban lebih tinggi, penghasilan lebih tinggi kan, labanya lebih tinggi kan, gitu. Nah, jadi kalau ada koreksi yang membuat laba kena pajaknya lebih tinggi, alias PPh-nya lebih tinggi, maka itu disebut koreksi fiskal positif. Karena apa? Menyenangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Positif. Ini positif yang menyenangkan. Bukan COVID. Kalau COVID positif kita sedih ya. Lanjut. Kalau Direktorat Jenderal Pajak, kalau koreksi fiskal negatif apa? Yaitu negatif bagi Direktorat Jenderal Pajak. Sesuatu yang tidak menyenangkan bagi Direktorat Jenderal Pajak. Yaitu apa? Yaitu yang membuat pajaknya lebih kecil. Atau lebih kecil, yaitu kalau ternyata penghasilan biayanya malah menjadi lebih besar. Tuh, ya. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi definisi fiskal positif negatif? Ini saya mengarang sendiri, nggak ada acuannya, tapi kurang lebih gitu ya. Sudut pandangnya Direktorat Jenderal Pajak. Saya akan tanya, berarti dari expense 15 menjadi 12 itu disebut koreksi fiskal positif atau negatif? Positif, Pak. Positif, Pak. Positif karena Menguntungkan bagi DJP, Pak. Soalnya labanya lebih tinggi. Ya, baik. Ya itu menguntungkan buat DJP itu bahasa saya. Nanti kalian dimarahin DJP. Saya nggak untung kok. Maksudnya gini, yang membuat laba kena pajaknya lebih tinggi, nah, yaitu apa? Dan PPh terutang lebih tinggi. Ya, oke.
Sip, terima kasih ya. Jadi ini adalah contoh koreksi fiskal positif. Itu, ya itu sebagai pengantar pertemuan ketiga besok. Ya. Jadi nanti ya ini contoh koreksi fiskal positif nih. Pengurangan beban. Jadi dalam akuntansi bebannya 16, dalam pajak bebannya berapa? 14. Berarti ada 2 kan? 2. Bebannya berkurang 2 itu otomatis labanya menjadi meningkat. Maka itu koreksi fiskal positif. Contohnya apa? Ini nanti ya. Ini nggak usah dihafalin. Langsung ketemu kalian nanti di pertemuan keempat lah nanti insya Allah ya. Ini pengantar saja. Kemudian koreksi fiskal positif berikutnya penambahan pendapatan. Jadi menurut akuntansi, misalkan salesnya ini kan expense ya, expense. Salesnya itu 24, dalam pajak kalian mungkin nggak 24, ini 30. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata alokasi tahunnya dalam akuntansi mungkin tahun ini 24, kalian dalam pajak enggak, di tahun ini menjadi 30, tahun berikutnya lebih kecil, gitu ya. Jadi ada penambahan pendapatan, itu koreksi fiskal positif. Karena negatif. Koreksi fiskal negatif, pertama penambahan beban tadi ya, expense di akuntansi 14, di pajak ternyata 18. Kenapa seperti ini? Ini karena beban yang diakui oleh komersial terlalu kecil. Dalam pajak kenapa bisa lebih tinggi? Ada yang tahu? Anda tahu, keren deh. Apa yang kira-kira membuat penambahan beban menurut pajak lebih tinggi? Contohnya apa? Siapa tahu kalian udah mencuri belajar. Atau ngarang tapi tepat. Kan mungkin aja. Nah, saya pengalaman gitu tuh, ngarang tapi tepat. Nah, nggak apa-apa kalau belum ketemu. Jadi contohnya gini, penyusutan, beban penyusutan di akuntansi 14, tetapi dalam pajak itu ada metode tertentu. Ya, masa manfaatnya berbeda, masa manfaat menurut akuntansi dan menurut pajak. Maka bisa jadi penyusutan menjadi 18. Gitu. Ini menjadi koreksi fiskal negatif. Pengurangan pendapatan. Pengurangan pendapatan, contohnya apa tadi? Contohnya ya tadi pendapatan kan ada yang BOP, final gitu ya. Dalam akuntansi, dalam pajak, oh nggak bisa BOP final dipinggirin. Maka jadi pendapatnya lebih kecil. Maka itu koreksi fiskal negatif. Jadi sebenarnya BOP sama apa tadi final itu merupakan bagian dari koreksi fiskal negatif. Tapi nanti di belakang-belakang kalian belajar koreksi fiskal untuk BOP dan apa? BOP dan final itu letaknya tersendiri. Tidak digabung dengan yang beban-beban ya. Ingat-ingat aja nih kalimatnya Pak Marsono apa sih ini? Jadi kalau di SPT, ingat-ingat ya kalimat ini ya. Kalau di SPT, koreksi yang terkait BOP dan final itu tidak digabung dalam kelompok yang sama dengan koreksi tentang beban. Itu aja. Nanti kalian tahu, oh maksudnya ditaruh di sini toh, barisnya beda gitu ya. Tapi sebenarnya itu koreksi fiskal juga. Ya. Ini sudah semua dong berarti. Silakan. Nah, udah selesai nih jam 16. Maksimal 10 menit aja lah kalau kalian mau bertanya. Dari soal tahun lalu kalau udah belajar, kemudian apapun itu, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Yang terkait dengan koreksi fiskal yang tadi, berarti dikatakan koreksi fiskal itu negatif ataupun positif itu setelah pengakumulasian semua komponennya, Pak. Maksud saya tadi kan
ada itu misalkan penambahan pendapatan, itu kan berarti nanti positif ya Pak. Nah, kemudian ada juga penambahan beban, berarti kan itu itu negatif. Nah, berarti kan ada koreksi fiskal positif sama negatif di situ, tapi kita bisa menilai negatif atau positifnya berarti di apa maksudnya kayak di total efeknya gitu Pak, atau per Oke. komponennya Pak? Oke, baik. Bagus, pertanyaan bagus ya. Pertanyaan teknis ya. Jadi Maulana, jawabannya secara singkat adalah per komponen, per hal yang kita koreksi. Nah, contohnya di satu sisi, jadi di pos-pos di laporan laba rugi itu ada beban penyusutan, contohnya beban penyusutan. Menurut akuntansi untuk beban penyusutan aset ini 16, dalam pajak oh enggak 16, ini adalah 18, lebih tinggi. Maka ada koreksi kan? Koreksi untuk hal tersebut berarti adalah koreksi fiskal negatif. Untuk hal itu loh ya. Untuk hal itu. Padahal mungkin kalau ditotal dengan koreksi-koreksi yang lain, hasilnya mungkin berbeda. Itu nggak peduli. Jadi per komponen, per item ya, per peristiwa. Gitu. Jadi begitu juga kalau misalkan penghasilan penjualan menurut akuntansi 16 di tahun ini. Dalam pajak, oh nggak bisa, nggak 16 karena yang ini harus ditarik ke sini, harusnya 17. Oke, berarti itu akan ada koreksi fiskal positif ya. Sebesar 1. Ada koreksi fiskal 1, koreksi fiskal negatif lainnya ini. Mungkin terakhirnya koreksi fiskalnya berbeda, entah positif atau negatif, tapi kita nyebutnya per komponen. Gitu ya Maulana ya. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik, ada lagi yang lain? Sambil saya pastikan apakah kalian masuk semua? Masuk semua ya? Coba. Oke. Ternyata gini teman-teman, kesimpulan saya nih, meskipun saya yakin masih ada yang terlewat dari yang saya sampaikan, tapi saya merasa yang saya ceritakan ke kalian jauh lebih banyak daripada yang saya ceritakan di kelas saya. Nah, itu kesimpulannya adalah itu yang awal-awal tuh, rumput tetangga lebih hijau. Itu berlaku di dalam dunia apapun gitu ya. Ya, jadi ya kayak gitulah gitu ya. Tapi itu sebuah peringatan buat kita sendiri, kita semua ya. Kita kadang-kadang dengan sesuatu yang baru kita seneng gitu ya. Padahal kita sudah sekian lama dan orang yang bersama kita gitu. Jadi jangan mudah tergoda gitu, intinya kayak gitu ya. Oke. Ada lagi silakan. File papernya Pak Marsono bagus ya Pak ya. Itu gift atau apa Pak? Kok laptop yang belakang itu bisa ganti-ganti Pak? Aduh. Ya. Kalau itu mah sederhana, itu sebenarnya belakangnya video. Nah, jadi secara teknis ya ini backgroundnya gambar. Saya taruh di PowerPoint dulu, ya. Terus PowerPoint itu saya kasih video. Videonya ini video KLC saya yang ini, yang dulu itu, yang apa ya, Biametre ini ya, Biametre. Saya taruh sengaja dipasin di gambar TV, gitu ya. Jadi iseng banget ya, nah, TV. Kita di PowerPoint ya, kemudian saya save as video. Jadi ini menjadi video baru ini background saya. Tapi sebenarnya saya men-center di ini aja di TV itu. Nah, kemudian kegedean kan, dikecilin kayak gitu ya. Jadi ini biasa, tetapi kalau tahu prosesnya pasti menyangka oh ini niat yang bikin niat gitu ya. Walaupun hasilnya nggak bagus, tetap blur, tetapi pasti yang tahu oh ini niatnya orangnya gitu. Saya akan mengatakan gini, teman-teman semua, ini penting, melebihi pelajaran pajak. Kayak gini. Dalam hidup ini teman-teman semua, kita mungkin tidak terlalu ganteng, nggak apa-apa. Ini buat laki-laki gitu ya. Tidak terlalu pinter nggak apa-apa. Tidak terlalu kaya nggak apa-apa. Tapi kita punya sesuatu yang berbeda dari orang lain. Yaitu kesungguhan. Ya, kesungguhan. Wanita itu
akan, aduh ini pelajaran apa ini ya, akan menghargai laki-laki yang bertanggung jawab tadi, yang menunjukkan kesungguhannya. Ya, gitu. Tentang kesungguhan, saya punya keunggulan sedikit lah tentang itu ya. Jadi saya melakukan sesuatu yang tidak dilakukan orang lain, termasuk dalam hal tadi itu ya. Ini nggak jadi saya ceritakan lah, ini bahaya soalnya ini masih dalam konteks rekaman gitu ya. Jadi lakukanlah sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang lain, yang menunjukkan kalian serius. Gitu. Dalam apapun nanti orang tahu, oh ini orang serius, walaupun hasilnya nggak begitu bagus gitu, tapi oh ini serius gitu. Nah ini selingan aja. Oke silakan, ada lagi yang lain? Ini kelas berapa tadi? 432. Saya sambil menyelesaikan administrasinya.